Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Novella. Saya Justika Syahrani Abdullah. Saya Sri Hartini. Saya Salva Yunizar. Saya Triana Safira. Kami dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 2 Banjar Akan melaksanakan praktikum kimia tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Selamat menonton. Siapkan 3 buah gelas kaca jernih, masing-masing berisi kopi, susu, dan air mineral. Masukkan susu ke dalam gelas. Masukkan kopi ke dalam gelas. Lalu masukkan air ke dalam gelas yang berisi susu. Dan masukkan air ke dalam gelas yang berisi kopi. Lalu aduk susu dan kopi yang telah diisi dengan air. Setelah itu, amati ketiga gelas tersebut yang berisi kopi, susu, dan air mineral. Setelah kita mengamati kopi, kita dapat mengetahui penampilan fisik, keruh, kestabilan, jika didiamkan, mudah mengendap. Lalu sesudah mengamati susu, kita dapat mengetahui penampilan fisik agak keruh, kestabilan jika didiamkan sukar mengendap. Dan yang terakhir, setelah mengamati air, kita dapat mengetahui penampilan fisik jernih, kestabilan jika didiamkan tidak mengendap. Larutan adalah sistem dispensi yang memiliki partikel sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispensi dan perdispensi. Koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium terdispersi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium terdispersinya. Perbedaan karakteristik suspensi, larutan, dan koloid. Suspensi heterogen, 2 fase, keruh ada endapan, dapat disaring, tidak stabil, diameter partikel 10 pangkat min 5 cm. Larutan homogen, 1 fase, jernih, tidak dapat disaring, stabil, diameter partikel kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Koloid tampak homogen, 2 fase, atau dilihat dengan mikroskop ultra, keruh tanpa endapan, dapat disaring atau dapat disaring dengan kertas saring ultra, stabil, diameter partikel 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat min 5 cm. Nah, dengan hasil kegiatan praktikum kimia kali ini, kita dapat mengetahui perbedaan karakteristik kopi, susu, dan air mineral. Kopi yaitu 2 fase, airnya keruh, mudah mengendap, dan dapat disaring karena terdapat endapan. Susu yaitu 2 fase atau dilihat dengan mikroskop ultra, airnya putih atau keruh, sukar mengendap, dan tidak dapat disaring kecuali dengan piano ultra. Air mineral yaitu 1 fase, airnya jernih, tidak terdapat endapan, dan tidak dapat disaring. Jadi, melalui perbedaan karakteristik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa karakteristik kopi termasuk ke dalam suspensi, karakteristik susu termasuk ke dalam koloid, dan karakteristik air mineral termasuk ke dalam larutan.
Siapkan cuka, gula, dan garam. Masukkan garam ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan gula ke dalam gelas. Kemudian, masukkan cuka ke dalam gelas. Masukkan air ke dalam gelas yang berisi cuka. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang berisi gula. Dan masukkan air ke dalam gelas yang berisi garam. Setelah itu, aduk kelarutan garam, gula, dan cuka. Lalu, aduk gula yang telah diisi dengan air. Kemudian, aduk cuka yang telah diisi dengan air. Siapkan blue band, sampo, kecap, dan sabun. Masukkan sabun ke dalam air sambil cuci tangan hingga ada buih sabun. Masukkan kecap ke dalam gelas. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang berisi kecap. Masukkan sampo ke dalam gelas. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang berisi sampo. Kemudian, aduk kecap. Kemudian, aduk sampo hingga berbuih. Panaskan blue band hingga mencair. Siapkan sirup obat batuk, minyak, dan tepung sajiku. Masukkan tepung sajiku ke dalam gelas. Masukkan minyak ke dalam gelas.
Masukkan sirup obat batuk secukupnya ke dalam gelas. Masukkan air secukupnya ke dalam gelas yang berisi sirup obat batuk. Lalu masukkan air ke dalam gelas yang berisi minyak. Terakhir, masukkan air ke dalam gelas yang berisi tepung sajiku. Aduk tepung yang telah diisi air. Selanjutnya, aduk minyak yang telah diisi air. Lalu, aduk sirup obat batuk yang telah diisi air. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum kali ini tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Sistem koloid merupakan sistem dispersi yang memiliki dua fase zat, yaitu heterogen. Baik fase terdispersi maupun medium pendispersi sistem koloid berwujud pada cair dan gas. Di sini kita akan memberikan 10 contoh jenis produk dalam kemasan yang akan kita kelompokkan produk tersebut ke dalam larutan, koloid, atau suspensi. Berikut 10 jenis produk dalam kemasan. 1 cuka, 2 gula, 3 garam, 4 mentega, 5 kecap, 6 sampo, 7 sabun, 8 sirup obat batuk, 9 tepung sajiku, dan 10 minyak. Cuka, gula, dan garam termasuk ke dalam larutan karena saat melakukan praktikum dicampur dengan air dapat terlihat karakteristiknya, yaitu penampilan fisik jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra, kestabilan atau jika didiamkan tidak terpisah atau sangat stabil. Sabun, sampo, kecap, dan suben termasuk ke dalam koloid karena saat melakukan praktikum dapat terlihat karakteristiknya, yaitu stabil. Cara pemisahan tidak dapat dihitung. Minyak, tepung, dan sirup obat batuk termasuk ke dalam suspensi karena saat melakukan praktikum dicampur dengan air terlihat karakteristiknya, yaitu penampilan fisik keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata, kestabilan atau jika didiamkan mudah terpisah atau endap. Cara pemisahan, filtrasi atau penyaringan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.